Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, asisten cantik kesayangan Mas Taufik Hidayat. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam dunia cerita, yaitu unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik cerita menentukan bagaimana sebuah cerita bisa menarik, menghibur, bahkan menyentuh hati pembacanya. Penasaran? Yuk, kita mulai. Sebuah cerita tidak akan hidup tanpa unsur intrinsik. Unsur ini adalah elemen yang membangun cerita dari dalam, menciptakan alur yang menarik, karakter yang berkesan, serta pesan yang ingin disampaikan. Ada beberapa unsur intrinsik yang harus kita pahami. Pertama, tema. Tema adalah inti dari sebuah cerita. Ini bisa berupa cinta, persahabatan, perjuangan, atau bahkan kritik sosial. Tema inilah yang menjadi benang merah dari awal hingga akhir cerita. Contohnya, dalam novel Laskar Pelangi, temanya adalah perjuangan anak-anak mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah karakter dalam cerita, sedangkan penokohan adalah cara penulis menggambarkan sifat dan kepribadian tokoh tersebut. Tokoh utama adalah karakter pusat cerita. Tokoh antagonis adalah lawan dari tokoh utama. Tokoh figuran berperan sebagai pelengkap. Misalnya, dalam novel Bumi karya Tireli, tokoh utamanya adalah Raib, sedangkan antagonisnya adalah Tamus. 3. Alur plot. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Ada beberapa jenis alur. Alur maju. Cerita bergerak secara kronologis dari awal ke akhir. Alur mundur. Cerita dimulai dari masa kini lalu kembali ke masa lalu. Alur campuran. Gabungan antara maju dan mundur, misalnya, dalam novel Ayat-Ayat Cinta, alurnya maju dan berkembang seiring perjalanan tokoh utama. Keempat, latar setting. Latar mencakup tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Latar tempat adalah lokasi kejadian. Latar waktu menentukan kapan cerita terjadi. Latar suasana menggambarkan nuansa emosional dalam cerita. Misalnya, dalam novel Perahu Kertas, latarnya berada di Jakarta dan Bandung dengan suasana penuh romansa dan tantangan. Kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis menyampaikan cerita kepada pembaca. Orang pertama menggunakan aku atau saya. Orang ketiga menggunakan dia atau nama tokoh. Sudut pandang campuran. Kombinasi keduanya, misalnya, dalam novel Dilan 1990, sudut pandangnya adalah orang pertama dari perspektif Milea. 6. Amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan dalam cerita. Misalnya, dalam kisah Melin Kundang, amanatnya adalah pentingnya menghormati orang tua, agar tidak mengalami akibat buruk. Nah, teman-teman, itulah unsur intrinsik dalam cerita. Dengan memahami unsur ini, kita bisa lebih menikmati cerita atau bahkan menulis cerita kita sendiri dengan lebih baik. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.